Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Wayura Gita dengan NIM 2309 1387051. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas rangkaian yaitu penyiaran tiga fase terkendali dengan setengah gelombang. Sebelumnya, untuk memulai rangkaian ini, kita akan menghitung beberapa perhitungan yang menunjukkan keakuratan perhitungan dengan hasil dari simulasi. Ya, untuk menghitung fast delay untuk sudut penyalaan 90 derajat A. Di sini kita menggunakan fasa R, S, dan T yang dimana masing-masing fasa dirumuskan dengan fasa R yaitu A per 360 dikali dengan 0,02. Didapatkan hasil 0,005 second. Kemudian untuk fasa S kita menggunakan rumus yang sama yang membedakan yaitu kita jumlahkan dengan 1/3 dikali 0,02 sehingga mendapatkan hasil 0,0117 second. Kemudian untuk fasa T sebenarnya sama, yang membedakan juga sama pada penambahan yaitu pada 2/3 dikali 0,002 sehingga mendapatkan 0,0183 second. Kemudian untuk menghitung VRMS, VRMS sama dengan VM akar 3 per 2 pi. Kemudian dapat disimpelkan atau jadi lebih mudah yaitu pi per 2 sehingga didapatkan hasil 134,2. Begitu juga untuk menghitung VDC atau VAVG atau main. VAVG adalah tegangan rata-rata yaitu yang dirumuskan 3 Vm per 2 pi 1 plus cos A. Ini kita menggunakan 3 pas yang dimana single pas dirangkai menjadi satu. Didapatkan hasil yaitu 104,67 volt. Kemudian untuk menghitung IRMS dirumuskan IM dikali dengan akar 3 per 2 pi yang dimana dapat lebih mudahkan yaitu pi per 2 sin 2A. Kemudian untuk IDC juga sama, IDC atau IAVG atau IMIAN atau I rata-rata yaitu 3 dikali IM per 2 pi 1 plus cos A, di mana 3 merupakan 3 pas atau 3 inputan. Teori singkat, penyiaran 3 fase setengah gelombang terkendali menggunakan 3 buah SCR, yang dimana kita menggunakan thyristor sebagai pengendalinya dengan diatur melalui puls generator sebanyak 3 pada masing-masingnya. Penyiaran 3 fase setengah gelombang terkendali dapat dioperasikan dalam dua mode, yaitu Continuous Conduction Mode atau CCM dan Discontinuous Conduction Mode atau DCM. Baik, pada praktikum ini kita akan menggunakan beberapa beban yang berbeda, di mana beban pertama kita menggunakan resistor. Kemudian beban kedua kita menggunakan resistor dan juga induktor. Sedangkan untuk beban ketiga kita menggunakan resistor dan kapasitor yang dipasang secara paralel. Baik, pada beban pertama kita menyeting arus input untuk saya sumber yaitu peak amplitude di 220 volt dengan frekuensi 50 Hz dengan pas dead atau kemiringan sudut 0. Kemudian untuk fase S kita menggunakan peak amplitude yang sama dan dengan frekuensi yang sama. Yang membedakan yaitu pada kemiringan sudut di minus 120 derajat. Kemudian untuk fase yang terakhir atau fase T sama, membedakan hanya pada kemiringan sudut di 120 derajat. Hal ini adalah kemiringan sudut paten yang ditetapkan untuk 3 pas, yaitu setiap perbedaan sudut mengalami perbedaan di 120 derajat. Kemudian untuk beban resistor sendiri, kita menggunakan di 182 ohm dengan puls generator. Peak amplitude di 220 dengan period 0,02 dengan pulse width yaitu di 5%.
Nah, untuk delay second ini kita menggunakan 0,0183 yang dimana ini didapatkan dari hasil fase T ini. Fase T yaitu di 183 second. Kemudian mari kita lihat pada pulse generator yang lain, yaitu di pulse generator yang tengah kita menggunakan pulse S dengan fast delay yaitu di 0,0117 dan amplitude dengan period dan pulse width pulse generator yang nilainya sama. Kemudian kita lihat pada pulse yang R yaitu di 0,005 second. Apakah sama? Tentunya sama. Ya, itu adalah untuk menghitung pas delay-nya di 90 derajat. Didapatkan hasil dengan stop time yaitu atau periode di 0,1 second. Didapatkan hasil yaitu pada IRMS di 0,7474 dengan IMEAN yaitu pada 0,5688 dengan grafik seperti ini. Ya, grafiknya adalah grafik DC tanpa adanya gelombang sinusoidal di sini. Kemudian untuk VRMS didapatkan hasil 136 dan VMAN maksud saya di 103,5 dengan grafik seperti ini yaitu di peak sekitar 219,2 volt. Baik, untuk beban berikutnya kita menggunakan beban induktor dan juga resistor yang dipasang secara seri. Dapatkan hasil IRMS di 0,4832 dengan IMEA di 0,4657 dengan grafik seperti ini. Ya, ini adalah grafik dengan beban induktor yang dimana peak amplitude-nya yaitu di sekitar 0,6418. Kemudian kita lihat ini saya rasa juga sama. Kita samakan semua di 0,05. Begitu juga pada pulse width generator yang RS dan juga T. Kemudian mari kita lihat di tegangannya atau tegangan real. Ya, grafiknya seperti ini. Dengan grafik ini adalah grafik sedikit sinus. Udah, kita lanjut ke beban berikutnya yaitu beban resistor dan kapasitor yang dipasang secara paralel dengan tegangan yang masing-masing sama pada 220 peak amplitude dengan kemiringan sudut 0, minus 120 dan juga 120 derajat pada setiap pasteknya atau kemiringan sudutnya. Sehingga didapatkan hasil di 0,7588 RMS, IRMS, ampere, dan IMEAN 0,5732 ampere. Dengan grafik seperti ini. Dan kemudian untuk VRMS didapatkan hasil 136 VRMS dan 103,7 VMEAN dengan grafik seperti ini. Ya, jika kita lihat hasil dan perhitungan kita tidak berbeda jauh, yaitu antara 1 hingga 1,6 volt untuk VRMS dan VMEAN-nya. Sedangkan untuk IRMS-nya juga begitu. Di 0,7377 ampere untuk IRMS kita lihat 0,7474 yang berarti kan membedakan sekitar 0,01. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.